bab selanjutnya yaitu kontrol. Kontrol ada dua jenis, yaitu kondisional dan perulangan. Kita akan bahas satu dulu, yaitu kondisional, yaitu if. If, jika. Jika hari hujan, maka saya bawa payung. Nah, itu if. Kalau kondisinya terpenuhi, actionnya akan dieksekusi. Ya. Jika hari hujan, kemungkinannya cuma ada dua. Benar hujan atau salah tidak hujan. Ya. Jadi di sini adalah cuma ada dua jenis, yaitu true atau false. Ya. If true, rain. Ya. Ya. Jadi perintahnya begini. If true, ya. Kalau di bahasa pemrograman lain, kondisional itu ada dalam kurung. Ya. Kalau di golang nggak ada. Ini kalau kita simpan, nanti akan dihapus otomatis sama VS Code. Tuh, bilang. Ya. Kalau nggak dihapus sama VS Code, kalau kita ngodingnya pakai Notepad++, pas dijalankan akan error. Tapi kalau sama VS Code, karena dia lebih cerdas daripada Notepad++, kalau kita bikin kesalahan sintak ini, otomatis akan dibetulkan. If true, maka akan dijalankan. Ya, kita running. Ya, if true, logic dijalankan. True ini bisa kita ganti dengan operator perbandingan, karena operator perbandingan menghasilkan nilai boolean true atau false. Jadi kita bisa ganti dengan ini. Ya. If B lebih besar sama dengan F, logic dijalankan. Ya. B lebih besar atau sama dengan F. Ya. Logic dijalankan. Ya. Kalau enggak, misalkan ini 1, maka enggak akan dijalankan. Nah, itu enggak dijalankan. Ya. Kalau kita ingin menangkap yang logik yang tidak yang enggak tertampung di if, kita bisa pakai else. Ya. Maka kita bisa menangkap logik tidak dijalankan. B lebih kecil dari F. Kalau kita running sekarang, ya yang dijalankan adalah yang bagian else, yaitu logik tidak dijalankan. B lebih kecil dari F. Ini kalau kita ingin menangkap kondisi lainnya. Jika hari hujan, maka saya akan pergi ke taman. Selain itu, saya akan baca buku di rumah. Nah, seperti itu. Kalau ternyata hujan, saya akan bermain di taman. Kalau nggak hujan, misalkan mendung, panas, terik, saya akan baca buku di rumah. Misalkan gitu, karena hobinya hujan-hujanan ya. Ini contoh pemakaian kondisional. Ya. Ini bisa logiknya ada banyak. Kalau ada banyak, maka kita kenal lagi namanya adalah operator kondisional. Ya, operator kondisional itu adalah logik, yaitu pakai apa aja. Kalau teman-teman udah belajar teknik digital, ada AND, OR, XOR, dan lain-lain. Tapi kita yang akan dipakai hanya ada 3, yaitu
yang sering dipakai cuma 3 dalam pemrograman, yaitu and, or, sama not. And artinya adalah logika and. Kalau dua kondisi terpenuhi, baru akan dieksekusi. Itu and. Kalau or, salah satu saja terpenuhi, maka akan dieksekusi. Kalau not itu negasinya. Contohnya, ini kan boolnya saya isi dengan false. Ya, maka saya akan if D, if A ya, if A dijalankan. Nah, ternyata yang running adalah logic tidak dijalankan. Kenapa? Karena E-nya adalah false. Tapi kalau kita negasikan dengan not, nah operator negasi kalau di pemrograman Golang adalah tanda seru. Artinya not A. E itu apa? False. Not false artinya true. Dibalik. Ya. Not false itu true. Kalau begini maka yang akan di running adalah yang atas. Logic dijalankan. Ya, itu adalah operator negasi. Not. Operator N bagaimana? Operator N adalah dan. Nih N. Ya. Dan misalkan B lebih besar dari F. Seperti ini. Ini salah satu saja yang terpenuhi, maka akan jalan ini. Coba ini nggak usah pakai else. Kita lihat E itu apa? E false. Berarti nggak terpenuhi kan E-nya. B lebih besar dari F. Nggak terpenuhi juga nih. Nggak terpenuhi juga karena B itu lebih kecil kan dari F. Maka ini nggak akan dijalankan. Ya, nggak akan dijalankan. Karena tidak ada yang terpenuhi. Kalau N itu harus dua-duanya terpenuhi. Sekarang kalau coba salah satu kita penuhi, ini true. Jadi yang satu terpenuhi, E-nya terpenuhi, true, tapi B lebih besar dari F-nya ini false. Apakah dijalankan? Tidak. Tidak dijalankan. Karena N, kalau dan, itu harus dua-duanya terpenuhi. Jika hari terang dan saya sedang bahagia, saya akan pergi ke taman. Ya, kalau harinya terang tapi saya lagi sedih, yang saya nggak akan ke taman. Harus dua-duanya terpenuhi. Ya, kalau biar terpenuhi kita coba kasih ini adalah 3. 3 kan lebih besar dari 2 ya. Berarti ini dua-duanya terpenuhi, baru ini logik ini akan dijalankan. Ya, dijalankan. Dan itu dua-duanya harus dijalankan. Sekarang, bagaimana dengan OR? OR tandanya adalah ini. Ini OR. Ya, operator OR ini. Kalau OR itu salah satu saja terpenuhi, itu akan dieksekusi. Misalkan ini false, ya. False kan tidak terpenuhi. Tapi B lebih besar dari F itu terpenuhi, maka dia akan dijalankan. Salah satu saja terpenuhi akan dijalankan karena OR atau. Ya. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi, baru tidak dijalankan. Ya, itu OR. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk kondisional. Kondisional itu akan dijalankan kalau kondisinya terpenuhi. Kondisional. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Tadi kita untuk kondisional udah kenal satu bentuk. Pertama adalah if. Bentuk kedua adalah if else. Ini juga udah kita kenalan tadi ya. Logic else dijalankan. Ini bentuk kedua, ada if else. Bentuk ketiga adalah
else if gitu ya. Else if misalkan B lebih kecil dari F. Ya, logic else if dijalankan. Nah, ini bentuk lainnya adalah seperti ini. Bisa kita kombinasikan lagi dengan else di sini. Ya, bisa. Logic else dijalankan. Nah, ini bentuk-bentuk kondisional seperti ini. Cara lain ada lagi, bentuk yang lain adalah nested if. Jadi if di dalam if ada if lagi, itu boleh. Di sini ada if lagi, if true ya, true in nested if. Ini boleh, kayak gini juga boleh. Jadi di dalam if ada if. Di dalam if ada if else if juga boleh, ya. Atau else ya, dan lain-lain. Jadi ini enggak terbatas. Jadi bisa logiknya bentuk if-nya itu macam-macam ya perkembangannya. Ini kalau kita run, ya logic else yang dijalankan ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk kondisional? Oke, Saya aman, Mas. aman ya. Saya akan lanjut ke perulangan. Ya. Untuk kontrol itu ada dua, kondisional dan perulangan. Kondisional sebenarnya ada satu lagi, yaitu if sama switch case. Yang switch case biar mempercepat nggak usah kita bahas lah ya, kita pakai if aja dulu. Ya, tahu satu tool kalau kita pakai dengan benar lebih bermanfaat daripada tahu dua tool tapi nggak dijalankan gitu ya. Biar kita bisa progres maju, kita akan ke perulangan for. Nah, for di Golang, oh ya, sebenarnya saya balik ke if dulu ya. Jadi di Golang bentuk if itu kan kalau di pemrogramannya lain, bentuk if kan cuma kondisi aja ya. Sebenarnya di Golang itu kita kenal ada bentuk-bentuk. Satu, bentuk pertamanya di dalam if itu pertama adalah deklarasi dan inisiasi variabel. Ya, variabel lokal berarti di sini. Variabel di dalam lokalnya if. Misalkan apa? Z ya, if Z, if var Z integer sama dengan 10 semikolon, terus Z lebih kecil dari 9, print ln full. Ini nggak bisa ya. Not allowed if in a syntax for declaration. Berarti karena nggak boleh, kita pakai titik 2 aja ya. Ya. Nah, nanti titik 2 ini artinya adalah kita membuat sebuah variabel lokal secara implisit. Jadi titik 2 sama dengan ini ya, ketemu lagi ya. Ketemu sintak baru, operator penugasan sekaligus deklarasi. Kalau tadi ini kan deklarasi dulu. Setelah deklarasi baru penugasan. Nah, kalau shortcutnya adalah ini. Shortcutnya titik 2 sama dengan. Ya. Jadi ada deklarasi dan inisiasi variabel, kemudian ada kondisionalnya. Kemudian bisa nggak ada increment? Ya, nggak bisa increment. Ya, cuman ada dua kalau if.
Pertama adalah deklarasi, kedua adalah kondisi. Nggak ada incrementnya. Nah, ini kalau di running masih oke. Ya. Z lebih kecil 9 nggak benar kan, maka nggak dieksekusi. Tapi kalau kita kasih dengan 8, ini akan dieksekusi. Ya, cool ini dieksekusi ya. Karena terpenuhi kondisinya. Oke. Nah, kenapa saya tadi mengulas ini? Karena bentuknya for sebenarnya sama. For itu mengandung 3 statement dalam satu lingkup perintah for-nya ya. Yang pertama adalah deklarasi variabel, kemudian kondisi, kemudian increment atau decrement atau perubahannya. Ini for ya. Jadi bagian ininya kan sama persis dengan if nih. Dan ini di if ini yang bagian deklarasi variabel itu nggak wajib. Jadi boleh hilang ya. Boleh cuman kondisi aja. Tapi kalau mau ada juga boleh. Nah, for sama. For bagian sini adalah deklarasi. Misalkan saya bikin K sama dengan 0. Kondisinya apa? K lebih kecil dari 10. Increment. Increment, nah ada satu operator lagi adalah operator increment dan operator decrement. Ya. Nah, terus saya lin ln K. Ya. Ini perulangan. Oke, kalau saya running, nah ini akan dicetaklah K dan ini diulang-ulang nih. 0, 1, 2, 3 sampai 9 karena increment terus kan. Pas bagian 9 pas di increment jadi 10, 10 lebih kecil dari 10 tidak terpenuhi, selesai loopingnya. Nah, ini for. Kalau K sama dengan 0 awalnya kan, terus dievaluasi 0 lebih kecil dari 10, ya jalankan. Sambil K-nya ditambah plus-plus, ditambah 1. Berarti sekarang K nilainya 1. 1 lebih kecil dari 10, ya dijalankan. Plus-plus, jadi sekarang 2. Bla 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 bla, akhirnya 9. 9 lebih kecil dari 10, ya betul. Dijalankan sambil di plus-plus. Sekarang 10. 10 lebih kecil dari 10, tidak. Berhentilah loopingnya. Perulangannya berhenti. Itu adalah logika perulangan. Oke. Nah, bagian ini kalau di for, semua statement yang ada di for itu opsional, nggak wajib. Jadi kalau kita nggak mau pakai ini boleh. Ya. Tapi kalau begini akan terjadi perulangan tanpa henti. Infinite looping. Perulangan tanpa henti. Kenapa? Karena K nilainya 0 terus. Dan 0 pasti lebih kecil dari 10. Jadi ini looping tidak akan pernah berhenti kalau dijalankan. Ya. Untuk ngakalinya biasanya kita tambahkan di sini perintahnya. Nah, kalau ini sama aja. Nah, ini masih jalan kan? Ya. Oh, saya pingin nggak ada apa deklarasi variabel karena saya pingin deklarasinya di luar for. Boleh seperti ini. Kalau begini berarti kalau cuman ada satu statement, titik komanya dibuang. Ya. Oke, ini juga boleh. Ini jalan. Masih jalan sesuai dengan yang sebelumnya. Oh, aku juga nggak pingin ada kondisi. Biarlah infinite looping. Looping tanpa berhenti. Ya boleh, ini kalau di running nanti akan ada looping tanpa henti.
Oh, saya ingin menghentikannya di dalam for, pakai logic. If, boleh. If K lebih kecil dari 10, kita hentikan loopingnya pakai kata kunci break. Ya, break adalah untuk menghentikan uh, looping. Ya, kata kunci break. Ini kalau kita jalankan, ya tetap masih. Kalau nggak ada break, dia akan jalan terus. Ya, jadi for ini bisa tanpa ada statement apapun, namanya infinitive looping. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk